Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Dani Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Daman Huri Abdullah, yang kami hormati dan muliakan saudara-saudara kami para asatiz wal ustazat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah zikir, jamaah pengajian, hafizani wa iyyakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita duduk berkhidmat dengan khudu' khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, merupakan salah satu program kita yang harus kita laksanakan dengan bil istiqamah, yang oleh Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hal itu terjadi. Maka ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa sekali. Keinginan apapun yang kita akan laksanakan dan perbuatan selalu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita semua jamaah sekalian atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengizinkan hal itu terjadi, maka lurus kami kita semua bernawaitu dengan nawaitu yang baik, bagus, lurus, yakni lillahi ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah bagi kita. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang 1445 tahun yang lalu beliau dakwah. Tetapi asas kita mengikuti dakwah ajaran beliau ialah asas cinta, kasih sayang. Maka terasa di lubuk hati umatnya, pengikutnya yang berkasih sayang dengan beliau itu, Nabi ada, tidaklah wafat di alam cinta kita. Wafat bil zahiri, tetapi hayatun bil qalbi. Siapa yang mampu seperti itu? Kaum muhibbin, kaum-kaum yang mencintai, umat-umat yang mencintai beliau. Yang namanya mencintai, jemaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, adalah sesuatu yang membuat kita mabuk. Bahasa peraya namu kedai hilap, yang ini dia nasa diri, ya, dia nasa songkok jari sandal, sandal jari songkok, jamaah, jilbab jari rok, rok jari jilbab. Itu orang namanya mencintai, ya, itu pasti namanya apa? Mencintai. Mabuk pelunggung sami. Yang kedatangan Ustaz Sazali niki cangkir bedah sedohangai, nek asa cangkir niki onos irak. Nah, pelungguh yang dicintai harus begitu. Angka kesedohangai si lumur lenge, bahasa Ustaz Sazali. Wahai Ustaz, ini bukan ada unsur kesengajaan bagi akhi pelungguh,
Tetapi tiang membuatkan pelunggung air dengan cangkir yang jelek ini, itu disebabkan oleh tiang ndek ketahuan, ndek kease, ndek kemaklum, karena hati tiang terpenuhi oleh rasa cinta kepada pelunggung, sehingga seharusnya cangkir yang tiang pakai untuk jariang pelunggung air itu cangkir yang baik bagus, ternyata cangkir yang jelek. Kenapa? Ini adalah ekspresis atau wujud daripada cintaku kepada pelunggung. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memaklumi kalimat-kalimat yang nyeleneh, keseleo yang apa itu jamaah sekalian? Pada saat Nabi menceritakan ada orang yang berkata, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Itu ada hamba begitu. Nah, kenapa hamba ini berkata begitu? Karena terlalu cemoh, terlalu suka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan doanya. Pada saat dia berkeinginan minum, makan, lapar selapar-laparnya, minum keinginan haus sehaus-hausnya yang dia ingin minum, tapi ontanya hilang. Bu pirem si lapah, pirem si melihat nginem, bu ngase-ngase, onta itu sudah ada di dekatnya. Lalu refleksi dia berkata, alhamdulillah ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Nah, kebalik niki. Allah memaklumi ini, Allah mengiyakan ini. Kenapa? Kalimat yang keluar, kalimat yang keluar di mulutnya salah dan kayaknya sangat kurang ajar sekali, itu Allah maklumi karena keluarnya asasnya adalah asas cinta. Itu terlalu suka, terlalu si ustaz, tuan guru daman, ya Allah tuan guru daman datang ya Allah, ini bumbai jilbab padahal roh. Kadu-kadu jilbab niki rok. Lagu nggih, terus rok niki ya kadun jilbab niki ya kadun berrok plai sugul temin itu. Tahu ndek kelele. Ya Allah, ibu kini dalam berjilbab si rok. Ya, karena terlalu cemoh. Nah, kita selaku yang dicintai memaklumi. Gama ibu keniki. Berjilbab isi rok. Ara ndek ibu niki. Ara napa ndek? Ara nih ibu niki yang berketahui bercerita. Iya, lagu ndek masih lek peraya niki. Ya tak dia tak bercerita niki. Rok dalam menjadi cikon. Berkaca-kaca niki kelilan ya Allah. Mohon maaf anak kuning si cemoh ketelai si pelunggung sarak jari cikuk kuning. Tahu aran cikuk ibu sile dalam birang niki. Apa aran bahasa pelunggung? Hah? Keciput. Apa nih? Pokok dek kedengah sila semenu wah nih niki di dalam kode niki. Nggih. Rok dalam di sini ono ibu. Sugul niki. Mu jilbab luang kontean, bu ciko niki dalam mah lagu ya beluan jok muri. Yang mau ketanda ternyata rok dalam. Cari ibu jangan sekalian dendek de perasa itu jogang si cinta niki. Makanya itu waktu Imam Jalaluddin Ar-Rumi bingung ini, aku tidak tahu mana yang dahulu Allah ciptakan, apakah ruh atau cinta katanya. Beliau sejajarkan itu. Ruh apa cinta? Kalau cinta dahulu diciptakan Allah, lalu engkau letakkan di mana roh itu. Tetapi kalau roh engkau ciptakan, apa dasarnya aku ciptakan? Karena engkau tidak cinta. Karena asas penciptaan, asas keinginan adalah cinta. Asas keinginan adalah cinta, dan cinta adalah wadah daripada keinginan. Dan alam ini wujud karena keinginan. Dia tahu kenang kan bare wah dia si mani-mani model aja. Belu penginang isi kalimat-kalimat niki, nggih. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Allah alhamdulillah di tanah au kita zikir ijtima. Alhamdulillah. Senang pelunggung.
yang selalu membangun di hati semua jamaah. Di hati semua jamaah yang selalu membangun, ayo jamaah, cintai majelis zikir kita. Cintai majelis zikir kita. Kita di majelis ini luwe pendait ini ibu. Banyak penemuan-penemuan bahkan yang kita temukan sebagai bekal pelungguh sami hidup di dunia, bekal pelungguh waktu istirahat di alam barzah, bekal pelungguh sami waktu diperjalankan menuju surganya Allah. Dendek singgung lalu neraka, wah luwe jamaah nyobaan taman neraka niki. Luwe nuan kidit singgung lalu neraka aja. Lamun lek julung kenya di narak bani nyobaan. Ya, karena tiang bukan penghuninya, amin. Pelungguh penghuninya. Oh, dia jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Maka ayo cintai majelis zikir kita. Cintailah majelis zikir pelungguh niki. Karena lagi sekali yang sampaikan kepada semua jamaah, salah satu yang menyebabkan majelis zikir kita akan menyebar tersebar adalah pertemuan-pertemuan pelungguh seperti ini. Ini bagian daripada ruh daripada majelis zikir kita. Amin. Hendaklah kita hidupkan jamaah nggih. Yang kedua niki, jangan jamaah tidak mendoakan majelis. Harus pelungguh mendoakan majelis zikir kita. Ya, di mana-mana pelungguh sami ijtima, ayo doakan kami semua, doakan kita semua, baik jamaah yang ada di Pulau Lombok maupun jamaah-jamaah pelungguh yang di luar Pulau Lombok. Mereka berharap kepada pelungguh sami semua supaya perjuangan mereka juga sama keadaannya dengan kita di sini. Tetapi penuh proses jamaah sekalian. Ada proses ini. Tidak ada perjuangan yang tidak memerlukan proses. Dan waktu perjuangan itu berproses, dia membutuhkan pengorbanan. Korban waktu, korban perasaan, korban harta, korban semua kita korbankan. Makin ini kita korbankan waktu. Mungkin ibu mau berdagang, tiang juga ada kesibukan yang lain. Tetapi tiang nomor 2 kan, nomor 3 kan kesibukan yang lain itu. Tiang nomor 1 kan majelis zikir ini. Karena ini adalah ada kita temukan di majelis zikir ini bekal kita di dunia, bekal kita di akhirat, bekal kita di alam barzah. Bahkan mohon maaf ibu, bekal kita berkeluarga ada kita temukan di majelis ini. Baik, di sini agar pelungguh sami segera menemukan bekal-bekal tersebut, yang sampaikan surah Al-Fatir, yang dimana ujung ayatnya ialah innama yakhshallah min ibadihil ulama wal innallaha azizun ghafur. Awal suratnya wa minan nas, sebahagian daripada manusia itu Allah ciptakan, sebahagian daripada manusia itu waddawab, dan juga penciptaan manusia juga ada penciptaan binatang-binatang bergerak. Ada Allah ciptakan manusia, belum sami diciptakan oleh Allah berbentuk manusia. Waddawab, ada juga Allah ciptakan itu binatang-binatang yang bergerak. Lunge, limpan, ulah, lepang, kadal, jawak, semua itu bergerak. Wal an'am, ada yang bernyawa. Ada yang bernyawa binatang itu, ada yang berbentuk hewan-hewan. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan alwan mukhtalifun alwanuhu, berbeda jenis. Berbeda jenis. Hari ini kita 2 jenis. Tetapi banyak perbedaan. Di dalam satu jenis banyak perbedaan. Ibu-ibu satu jenis, lagu 2 perbedaan. Arak si jering bulun, arak si lontah bulun, arak si lamun senyum mararun gedek, arak si marun gedek marun senyum. Berbeda-beda, sebeng biwih doang berbeda-beda nih ibu. Nggih? Bapak-bapak semua juga. Ada yang pelit, ada yang murah. Ada nih ibu bapak-bapak pelit. Murah ada. Darah ya, astagfirullahaladzim. Bapak pelungguh ini memalukan jenis kelamin saja. Ada bapak-bapak yang agak agresif dan lain. Kita berbeda, ya.
kita berbeda. Tiang bertiga di atas panggung kecil ini berbeda. Tuan Guru Daman berbeda, tiang berbeda, Alkan berbeda. Ini mukhtalifun alwanu, sudah Allah informasikan kamu berbeda. Penciptaanku wa minan nas wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanu, semua itu berbeda. Nah, ujung ayatnya statement Allah apa? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ulama. Adalah apa? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan setelah penyebutan manusia, binatang, dan hewan-hewan yang bergerak itu Allah singgung dengan kata ulama? Karena jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, di sini ada orang-orang yang modelnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak takut. Ada orang yang tidak takut kepada Allah. Maka perbuatan yang baik bagi penciptaan makhluk itu adalah orang yang takut kepada Allah. Engkau adalah seorang manusia, binatang, hewan, dan lain sebagainya, kamu harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hewan-hewan ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi alam ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Al-ayat. Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, mereka gunung itu akan tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pengajian kita pada hari ini adalah pengajian tentang kita harus takut kepada Allah. Ini poinnya. Ya, kita harus takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu harus. Dan jamaah sekalian, paling sulit orang takut kepada Allah dan paling mudah orang takut kepada istri. Jujur baik jemaah, orang paling sulit takut kepada Allah, paling mudah takut kepada, dan lain sebagainya. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu jamaah sekalian diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ulama. Bukan binatang, bukan manusia, bukan hewan, tetapi ulama. Baik itu ulama dari golongan jin, ulama dari golongan manusia, asal dia ulama adalah itu manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang dia ambil benang merahnya. Perhatikan benang merah takut. Kenapa Allah menginformasikan sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama? Apa efek, apa hikmah orang yang takut setakut-takutnya kepada Allah itu jamaah? Yang ambil satu saja. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditakuti oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatiskah itu jamaah sekalian? Otomatis. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang takut. Makanya ayatnya wa minan nas. Yang kedua wad dawab. Yang ketiga wal an'am. Wa minan nas, manusia. Ingat niki, manusia ini mau siapapun, mau kulit putih, mau kulit hitam, mau rambok, mau semua, pokoknya manusia. Ciri-ciri manusia niki jamaah sekalian, dia berakal, cerdas. Wa minan nas wad dawab, binatang yang bergerak, yang melata. Apa nih? Ngeok, ulah, contoh ulah, limpan, kadal, itu wad dawab namanya. Selalu bergerak. Wal an'am, hewan, harimau, kuda, semua isi bumi, isi laut, isi gawah, semua. Sifat mereka berbeda-beda. Arak galak, arak endik galak.
Nah, cuma sekarang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Maka dari ciptaan manusia ini ada ulama. Nah, yang ambil garis besarnya, sesungguhnya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, manusia itu, orang ulama itu, kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk Allah takut kepadanya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang sampaikan kepada pelungguh semua jamaah ini, apa yang menyebabkan kita takut kepada Allah? Dakwah Tuan Guru kah? Belum tentu. Yang menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu apakah pengajian-pengajian yang seperti ini? Ya, boleh jadi, tetapi belum tentu. Bisa jadi pelungguh datang ngaji ke sini karena pelungguh WA jemaah, ada ruang Ustaz Timu datang, ndara, endek hadir menu. Bisa jadi seperti itu. Ada menu model? Hah? Astagfirullahalazim, beli-beli akal. Ada menu model? Nilai kebenaran jeruk. Masya Allah. Lamun dek naraja, dek nah hadir. Ini bukan takut kepada Allah, takut karena Ustaz. Nggih? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakut-takutnya. Maka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ulama. Penyebabnya jamaah sekalian bukan karena pengajian, bukan karena majelis, bisa jadi karena pengajian, bisa jadi karena A, bisa jadi karena B. Cuma di sini satu yang menyebabkan orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengilmukan ilmu sebab dan akibat. Itu pelajari dulu. Orang yang menyebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paham ilmu sebab dan ilmu akibat. Dalam dua tanda kutip, tetapi dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama ini adalah paham sekali persoalan sebab akibat. Ya. Sebab lamun ke meni pasti ke menu, lamun ke menu pasti ke meni, lamun ke meriak mesti ke meriku, lamun ke meriku pasti ke dan lain sebagainya itu. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, pelajarilah sebab akibat. Maka pelungguh akan mendapatkan ilmu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dan akibat. Sekarang yang mau merunut satu dulu. Kalau kita makanan sehat, akibatnya tubuh kita sehat. Kalau tiang niki minum minuman yang sehat, akibatnya sehat. Dan ini Allah anjurkan, hendaklah kamu kulu washrabu mir rizqillah. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan halalan thayyiban, halal dan thayyib. Ini Allah canangkan sebab makan dan minumlah kamu. Dalam ayat lain, wala tusrifu, jangan berlebihan. Ini penyebab, ini sebab. Kalau kamu tidak berlebihan dalam makan minum, sehat. Kedua, makanlah makanan yang halal, yang baik. Akibatnya sehat. Halal, baik. Halal, tidak baik. Harus connect ini. Halalan, thayyiban. Halal, baik. Kita itu orang muslim, orang-orang yang mukmin. Ingat, bukan orang yu'minu, bukan orang amanu. Orang mukmin yang tidak menjelaskan berkali-kali. Orang mukmin selektif, Bu. Bukan sembarang mau, bukan sembarang dapat. Dia dapat teliti, selektif. Jamaah, nggih. Jamaah laki-laki endek sembarang mau, nina. Dia
sembarang mau dengan ini. Selektif. You pelik, tinggang, marak pemain basket para pemain basket luar negeri itu lagu den Islam menuni pelunggup lemah da Islamang. Hidayah itu dari Allah, bukan dari Ustaz. Ini bergerak selektif, penuh selektif, memenuhi rukun. Yang ini penuh rukun. Makanan selektif. Lamun dia berbungkus tende, lamun dia terbisuk jangan. Halalan thayyiban. Ni silapah lantong ampas karot. Lalu aja. Kan halalan nunin. Ya tetapi tidak thayyiban. Beras halal. Halal beras. Aneh ya si besuap kelor. Dendek nyerang me. Jangan rubah dia de kelor. Tangka apa rang kalau tenampi ini ibu? Hah? Keleong, iya si suap. Itu halal tetapi tidak thayyiban. Jamaah? Nah, ini kita halalan thayyiban. Ini sebab, pelajari sebab. Lamun kemeriak pasti meriku dan lain sebagainya. Mohon maaf Ibu, yang pelajari bahasa Pulungu karena dakwah yang lebih banyak di Lombok Tengah. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Yang harus kita pelajari, pahami adalah ilmu sebab dan akibat. Berhati-hati ibu menciptakan sebab akibatnya. Kalau engkau menciptakan sebab 10, otomatis akibatnya juga 20. Sebesar apa riaknya gelombang air, sebesar apa kau menghentakkan kaki di kolam itu. Riakan air 10 cm karena hentakan kakimu terlalu keras. Kalau engkau sedang sekedar melepas satu batu kecil, riakan air pun kecil. Itu sebab dan akibat. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, siapa tempat kita menyebabkan membuat sebab? Kalau kepada guru sebabnya besar. Kepada orang tua kita menciptakan sebab, akibatnya besar. Kepada Allah kita menciptakan kita berbuat sebab, sebabnya maha besar. Allah menciptakan akibat. Ya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, hendaklah pelunggum sami niki harus pandai-pandai dalam ilmu sebab dan akibat. Yang mengkerucut mulai niki. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kemben lengi anak. Akibatnya anak kita jelek. Ya sebabnya istri jelek, suami jelek, anak ndek mandi, ini ndek mandi anak sebulan. Kenapa? Kamu jari inak ndek mandi setahun-tahun. Uninina saya suruh melek, tahu aku mampu. Wahai manusia, dua-duamu kau ciptakan sebab, maka anakmu juga menjadi akibat. Jangan salahkan aku sebagai anak, salahkan dirimu wahai orang tua. Kembin ampun durhaka lalu anak kendek mati-mati anak. Itu akibat daripada pelungguh ibu. Ndek mati le inak delahir. Angka lamun tele bijajarin pelungguh niki koreksi diri. Gama anak nusik suruh ndek mati, nusik suruh ndek mati. Nah jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, pelungguh mulai dini mati dengan toa. Ya, pelungguh dini mati dengan toa niki. Makanya jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, lagu ni narak kanak nih dengan toa doang ya. Yang lebih banyak berbicara masalah akibat saja ya. Akibat pelungguh sami niki seperti ini adalah sebabnya orang tua kita. Sebab akibat dan Tuan Guru Daman duduk di sini sebabnya orang tua beliau dulu. Dendek simu, dendek bengak jamaah. Inilah akibat perbuatan dengan toa teruang nih. Ya pendek. Ande ndek nuah belaga dengan toat lain ndek cugu. Jekira liu. Ndek rekembe? Ndek cugu marak niki. Jamaah nggih. Nah. Maka pelungguh sami niki duduk manis seperti akibat daripada orang tua kita.
Bukan be meniruan ke ustaz. Oh karena ia ruang dengan toa. Kembe marak niki pemikiran ke ustaz. Karena begitu pemikiran orang tuamu. Makanya ulama-ulama kita berkata, wahai manusia, pada saat engkau menggauli istrimu, sebelum engkau gauli, baca Al-Quran dan renung-renungilah perjuangan-perjuangan ulama. Ingatlah ulama-ulama. Kalau bisa ingatlah Imam Syafi'i, ingatlah Imam Al-Ghazali, ingatlah orang-orang soleh sebelum engkau menggauli istrimu. Nanti pada saat istrimu hamil lalu melahirkan, dia akan melahirkan orang-orang soleh. Karena sebelum engkau mengadakan itu engkau ingat para ulama. Nih lalu ingat nih kita tatu narmada nih lalu ingat. Makanya hasilnya meraruan tetato narmada. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, hasil akibat daripada orang tua ya kita sekarang ini. Nah, kita selaku orang tua sekarang, jamaah sekalian, ayo berbuatlah satu perbuatan sebab yang akan membuat satu akibat yang luar biasa sekali. Amin jamaah. Amin. Amin.